Saya mau bilang begini, jika seseorang benar sholatnya, dia mendapatkan sesuatu dari sholat itu. Dia pasti dapat, pasti. Kalau sholatnya benar, kalau puasanya benar, dia dapat sesuatu dari puasa itu. Apa itu? Bisa yang dia dapatkan itu untuk tubuhnya, badannya, raganya, bisa untuk batinnya. Maka ibadah yang benar itu manfaatnya untuk zahir dan batin. Tapi kalau puasanya nggak benar, sholatnya nggak benar, ada manfaatnya nggak? Nggak ada manfaatnya. Cuma selama ini teman-teman ustaz-ustaz itu bilang, udah nggak apa-apa, yang penting mereka mau. Pertanyaan saya, sampai kapan? Yang begitu tuh sampai kapan? Makanya agak berbeda mungkin yang saya sampaikan, tapi saya mau mengatakan kalau benar sholatnya pasti ada manfaatnya. Tapi kalau nggak benar sholatnya, itu kan baru fisiknya. Kalau cerita fikih itu cerita zahir, menegakkan tulang belakang yang merupakan rukun sholat pertama, berdiri tegak. Menurut fikih itu rukun. Semua ulama sepakat jika rukun tidak dilakukan, maka sholat itu dianggap tidak ada. Tidak ada. Bahasa lainnya, sholatnya batal. Itulah fikihnya. Saya belum sambung. Ada pertanyaan di sini? Ya. Belajar. Kalau sudah tua, sudah uzur, dimaafkan. Itu pengecualian. Kalau sudah keropos tulangnya, mau tegak pun sakit, itu dimaafkan. Tapi harusnya yang bertanya itu sudah keropos tulangnya. Kalau masih kuat tulangnya, jangan itu pertanyaan. Kira-kira gitu Pak. Tapi ini mau canda saja. Semua ada pengecualian. Semua. Orang musafir ada pengecualian nggak dalam puasa? Ada. Apa pengecualiannya? Boleh dia berbuka. Kalau dia mau puasa juga boleh. 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 Wa antasumu khairul lakum. Jika kalian berpuasa itu jauh lebih baik. Tapi kalau mau berbuka, monggo silakan. Itu namanya pengecualian. Bagaimana kalau ada orang yang nggak bisa berdiri tegak karena ada masalah di tulang belakang? Saya tanya dulu, mohon izin. Ibu-ibu kurang-kurang nggak dengar aja. Saya tanya sama bapak-bapak. Di tulang belakang kita itu disimpan apa? Sumsum. Selain sumsum disimpan apa di tulang belakang kita?
Jadi kalau orang menegakkan tulang belakang, maka jadi bermanfaat gak tegak tulang belakang itu? Bermanfaat. 2017, berapa tahun yang lalu? 8 tahun yang lalu, saya diundang ke Singapura. Saya bertemu dengan salah satu pengurus MUIS Singapura. Waktu itu saya bertanya kepada beliau, fokus pada menegakkan tulang belakang. Saya tanya beliau, Pak, menurut Bapak, ruku Bapak sudah benar belum? Kalau pengurus MUI ditanya, jawabannya, udahlah, pede lah, sudah. Lalu saya bilang, boleh dites Pak, boleh dites, boleh. Lalu dia praktek di depan saya. Saya katakan kepada beliau, kalau begini rukunya, ini belum sempurna, belum menegakkan tulang belakang. Dia bilang, lalu yang betul gimana? Saya katakan, boleh, saya perbaiki, boleh, boleh. Kata dia boleh. Lalu saya perbaiki tulang belakang. Begini, orang, saya sambil berdiri boleh kan? Ini rekaman dia. Kalau tulang belakang kita tidak pas, kita berdiri begini. Rukunya juga begitu. Nanti ruku orang yang nggak pas itu begini dia. Tapi kalau dia nggak pernah belajar serius, dia nggak tahu itu. Karena belajarnya nggak serius. Kalau mau belajar serius, itu tulang belakangnya itu nanti pas ruku begini. Ini yang diisi air itu bisa. Itu ada hadis. Diisi air karena ada cembuk. Orang yang nggak benar rukunya, dia rukunya itu cembuk. Ada tonjolan di sini. Kalau ada tonjolan diisi air bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Ini pelajaran paling mendasar dalam fikih. Dalam fikih. Saya sebut Ustaz ya. Ustaz pengurus MUIS Singapura tadi, saya perbaiki rukunya. Begitu saya perbaiki, dia bilang, aduh, sakit memang. Bagi yang nggak biasa, Bapak kalau mau duduk tegak begini, kalau nggak terbiasa sakit. Kalau nggak terbiasa, nanti kalau udah berdiri tegak, mohon maaf, sejadah ini kepedean. Apalagi di luar lebih pede lagi. Saya tadi di luar, tapi saya pilih saf paling depan. Kenapa paling depan? Karena saf paling depan itu ada space lagi. Mungkin lebih sejengkal space. Nah, saya paling depan. Dan sholat saya letakkan kening saya tidak dihambat, tidak, karena itu terlalu pendek. Itu mungkin cuma 120. Normalnya kalau kita berdiri tegak begini, normalnya sajadah itu 130 cm. Tapi supaya kepala kita tidak terantuk dengan kaki orang depan, tambah 5 cm, jadi 135. Bapak boleh ukur ini
jam 5 belum? Belum. Saya lanjutkan dulu. Ustadz Singapura ini setelah saya perbaiki agak merasa sakit, lalu dia berdiri, tapi wajahnya udah berubah senang. Lalu dia bilang begini, Pak, saya ini guru gimnastik. Kalau kita sini itu apa? Guru senam. Guru senam. Saya paham tentang struktur tubuh, struktur tulang. Guru senam itu begitu rupanya. Saya paham. Kata dia,